adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Pada pagi hari ini bersama-sama dengan Kak Angel akan beribadah online, tetap dalam keadaan online ya adik-adik. Coba siapkan dulu Alkitabnya dan alat tulisnya. Kak Angel mau semua adik-adik untuk memulai ibadah ini dalam sikap berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Coba lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hingga sungguh Tuhan, ibadah ini dapat diikuti dengan baik dan penuh dengan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh.
Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Sinta. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Siapkan dulu Alkitabnya ya, yuk duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih kalau Tuhan boleh memelihara kami sepanjang pekan ini, dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan melakukannya dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua diberikan kesungguhan hati untuk mendengar dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ingat ya, apa yang minggu lalu itu yang disampaikan oleh Amang Pendeta, yaitu tentang berdoa. Kenapa berdoa? Sama seperti Tuhan Yesus, ketika malam sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Malam itu dia berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Dia berdoa kalau dia sedang menghadapi ketakutan, dia gentar, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Supaya apa? Supaya bagaimana dia boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Yesus sendiri yang jadi. Nah, begitu juga dengan kita ya, kita juga semua ingin berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Semuanya buka Alkitabnya, yuk sama-sama kita membacanya. Judulnya adalah Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus, menangkapnya. Salah seorang dari mereka ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu menatakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Yuk, sekarang kita sama-sama lihat ya, bagaimana kejadian saat itu. Kejadian saat dimana Yesus ditangkap. Nah, jadi malam di mana setelah dia berdoa, kemudian dia melihat Yesus baru saja berbicara dengan murid-muridnya. Kemudian muncullah Yudas bersama dengan serombongan orang yang membawa pedang, pentung, yang sudah disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua. Orang yang menyerahkan dia itu memberitahu kepada para tentara dan juga para imam serta orang-orang yang beserta dengan mereka yang akan menangkap Yesus. Dia bilang begini, "Orang yang akan kucium itulah dia. Jadi tangkap dia dan bawalah dia dengan selamat." Kemudian apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas mendatangi atau mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," guru maksudnya, lalu mencium dia. Setelah itu mereka menangkap Yesus dan menangkapnya. Jadi dia tahu bahwa oh ya itu Tuhan Yesus. Maka mereka menangkap Tuhan Yesus. Kemudian dalam hal yang banyak murid-muridnya yang lain, ada salah satu orang murid Tuhan Yesus itu kemudian mengambil pedang dan menghunuskan pedang kepada telinga seorang hamba imam, dan akhirnya telinga tersebut menjadi putus. Saat itu apa yang Yesus lakukan? Dia mengambil telinga itu, kemudian menyembuhkan telinga itu dengan meletakkannya kepada tempat di mana telinga itu sebelumnya ada, dan terjadilah mujizat. Jadi telinga itu kemudian tersambung kembali atau menempel pada tempatnya kembali.
Kata Yesus kepada para tentara ini, sangka kalian memang aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal setiap hari Tuhan Yesus itu mengajar di bait Allah. Kenapa saat itu Tuhan Yesus tidak ditangkap? Tetapi Tuhan Yesus menyadari bahwa hal itu harus digenapi, karena itu adalah nubuat dari kitab suci. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya selain dari Yudas? Semua murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut. Maka semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Dari apa yang kita sudah dengarkan tadi, apa yang akan kita pelajari? Yuk, sama-sama kita lihat. Yang pertama, Yesus mati buat kita untuk menggenapi nubuatan atau janjinya. Seperti yang tadi Yesus katakan bahwa sebetulnya setiap hari juga dia ada di bait Tuhan, ada di bait Allah. Kenapa para tentara itu tidak menangkap dia? Tapi dia tahu bahwa ini adalah waktu penggenapan janji. Ini adalah penggenapan dari nubuat kitab suci. Karena Yesus harus mati buat seluruh manusia menanggung setiap dosa-dosa kita. Kalau Yesus tidak mati, dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni. Nah, kemudian itu tanda bagaimana kasih Yesus itu begitu besar buat kita semua. Yang kedua adalah dalam kesulitan kita harus membantu dan bersedia menolong. Contohnya apa? Apa yang sudah Yesus lakukan? Saat itu Yesus sedang ditangkap, tapi apa yang dilakukan muridnya ketika salah satu murid Tuhan Yesus itu menghunuskan pedang, kemudian salah satu telinga daripada imam besar itu menjadi putus, dia melakukan mujizat. Itu dia ambil telinga itu kemudian meletakkannya. Jadi dalam kondisi yang sulit pun dia tetap bisa membantu orang lain, bersedia untuk menolong orang lain, tidak membiarkan begitu saja. Padahal kan ceritanya dia sedang ditangkap gitu, tapi dia mau melakukannya. Maka inilah yang harus kita lakukan. Kalau yang pertama, kita harus bersyukur bahwa Tuhan mau menggenapi nubuatnya. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati buat kita, maka dosa kita tidak akan pernah diampuni. Yang kedua, ketika kita sedang mengalami kesulitan, mungkin kita saat ini dalam kondisi COVID seperti ini, semua orang juga sulit gitu ya. Tapi kita justru dalam kesulitan kita mau menolong orang lain. Nah, menolongnya seperti apa? Yang pertama begini, kalau kita jadi anak sekolah minggu, yang masih belajar, yang masih melakukan semuanya di rumah, nah, hal yang bisa kita lakukan adalah membantu orang tua kita di rumah. Dengan cara apa? Dengan tidak membuat mereka menjadi marah gara-gara apa yang kita lakukan. Karena kita mengganggu adik kita atau kakak kita, menjahili adik atau kakak kita, tidak mau membantu. Itu yang membuat mereka menjadi resah atau menjadi marah ya. Jadi jangan membuat orang tua kita marah ya. Nah, apalagi kalau misalkan ketika kita membuat marah teman kita yang lainnya ya. Karena kita kan mungkin belajar secara online atau ketika kita juga dengan adik dan kakak kita tidak bertengkar. Nah, itu artinya bahwa kita sedang membantu. Nah, selain itu ada juga yang bisa kita lakukan. Nanti kasih kita lihatin ya, apa yang kita akan lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menjauhi kemunafikan dan tetap setia. Ini yang kita bisa lakukan. Ini yang dilakukan oleh Yudas. Yudas itu melakukan kemunafikan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia itu di hadapan, ketika dia dengan teman-teman yang lain, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengikuti dia dari mulai tempat di mana dia ada pertama kali, mendengarkan firman Tuhan atau belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tetapi bagaimana dia itu bisa menjual Tuhan Yesus hanya demi beberapa uang saja atau beberapa harga yang dia miliki. Nah, jadi artinya bahwa bagaimanapun kondisinya kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus.
Nah, itu yang kita mau pegang sama-sama ya. Jadi mau dimanapun, dengan siapapun, kita tetap melakukan hal yang benar, sama seperti Yesus. Mau di mana, dengan siapa juga, kita tetap melakukan hal yang benar. Supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya munafik ya. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi orang lain? Ini yang akan kita lakukan untuk menyambut Paskah kita, yaitu aksi puasa Paskah. Mungkin ini kalian sudah melihat pengumuman ini ya di grup masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah kita menyiapkan celengan. Celengannya itu sebenarnya sudah dilakukan dari 1 Maret atau dari Senin yang lalu ya. Itu akan dilakukan, akan dikerjakan sampai dengan nanti April. Nah, kita bisa gunakan kaleng bekas yang kita miliki di rumah, jadi nggak usah harus selalu beli celengan yang baru, nggak usah. Nah, kemudian apa yang uangnya dari mana, Kak? Uangnya adalah seperti ini. Aksi puasa Paskah ini bukan berarti kamu nggak makan, nggak minum. Jadi kalau gitu kamu seharian nggak makan gitu ya. Bukan. Tapi caranya adalah seperti ini. Mungkin hal-hal yang menyenangkan buat kamu itu biasanya disediakan dalam 1 minggu. Misalnya 1 minggu kamu biasa beli coklat atau beli es krim atau beli mainan atau beli yang lainnya yang diberikan papa mama karena kamu mungkin saat ini nggak pergi ke sekolah ya, jadi uang jajannya nggak ada gitu ya. Nah, misalnya 1 minggu itu kamu biasa membeli es krim tuh 2. Nah, untuk kali ini karena kita mau memberikan aksi puasa Paskah ini, cukup 1 saja, bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi seminggu sekali aja. Sekali lagi kemana? Sekali lagi itu akan kita masukkan dalam celengan, ya, masukkan dalam celengan. Semuanya, misalnya harga es krim itu adalah 5.000, berarti 1 minggu kita masukkan 5.000. Oh ternyata Kak, saya nggak itu aja. Misalnya kayak tadi, oh saya itu beli coklat pasti seminggu itu 3 kali. Nah, berarti kamu kurangi baik 1 atau 2. Jadi menurut kerelaan hati ya. Jadi jangan dengan terpaksa. Terus kata kamu, saya emang nggak mau Kak. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya. Masa kita tidak mau memberikan ini kepada orang-orang yang lain? Nah, kira-kira nanti uangnya buat apa? Uangnya adalah untuk membantu teman-teman kita yang lain yang terdampak COVID, atau mungkin ada juga orang-orang yang memang kesulitan dalam hal sekarang banyak sekali bencana gitu ya, kita akan bantu. Sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini, misalnya kita menggunakan masker, sering mencuci tangan, kemudian tidak menjaga jarak gitu ya, itu semua adalah hal yang baik yang kita lakukan. Nah, hal-hal lainnya adalah kita mau melakukan aksi puasa Paskah. Setuju ya? Kita ingin kita semua bisa melakukannya ya, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam satu keluarga itu ternyata punya adik dan kakak? Celengannya bisa banyak Kak. Oh nggak apa-apa, boleh digabungkan menjadi satu, tapi jangan lupa dituliskan. Tulisnya adalah aksi puasa Paskah, kemudian tuliskan namanya. Misalnya siapa, yang pertama adalah si A kelas PGTK, si B kelas B, si C itu kelas A misalnya gitu ya. Jadi tuliskan di situ ya adik-adik. Nanti kapan dikumpulkannya atau April tanggal berapa nanti akan diinformasikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, oke, puji nama Tuhan. Kakak berharap kita semua bisa melakukannya dengan sukacita sehingga kita bisa memberikan benih ini kepada orang-orang yang membutuhkannya dan kita semua akan mendapatkan berkat dari setiap apa yang sudah kita tanamkan ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, Yesus boleh tetap melakukan hal yang baik. Bila kami juga boleh dalam kondisi yang seperti ini tetap melakukan hal yang baik dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami.
Kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang terus menaruhkan kepada kami hati yang mau memberi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa, biarlah jauhkan daripada kami kemunafikan, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini dengan satu pujian lagi. Kasihnya seperti sungai. Semuanya bangkit berdiri ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa untuk absen di grup. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.